Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Warisan Mbah Kakung. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman horor saya di waktu masih kecil. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang baru mampir di channel saya, tolong di subscribe, like, dan komen supaya saya lebih rajin lagi mengupload videonya. Dan jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian dapat pemberitahuan ketika saya mengupload video yang baru. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Halo, perkenalkan, namaku Henry. Sekarang aku berumur 27 tahun. Pada kesempatan kali ini aku akan bercerita sedikit pengalaman horor yang kualami ketika masih di pesantren dulu. Aku terlahir dari keluarga seorang petani. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Aku masuk pesantren setelah lulus dari sekolah dasar, atau lebih tepatnya SMP, sekolah menengah pertama ya. Untuk letak pesantrennya sendiri tidak jauh dari desaku. Awalnya aku meminta kepada orang tuaku untuk ke pesantren saja, karena aku melihat pergaulan anak sekarang itu lebih menyeramkan ya, lebih senang di pesantren. Tapi orang tuaku menyuruh untuk sambil bersekolah, jadi biar tidak kayak ketinggalan umumnya ya, supaya secara agama aku dapat dan secara umum aku juga dapat. Singkat cerita, pada pagi harinya aku diantarkan kedua orang tuaku berangkat ke pesantren. Setelah menempuh perjalanan sekitar kurang lebih setengah jam, akhirnya sampai juga di pesantren tersebut. Waktu pertama kali kesan pertama melihat pondok pesantren tersebut, sepertinya itu kayak horor banget seperti itu. Jadi di depan pesantren itu terdapat pohon mangga yang tinggi besar, dan di sebelah kanannya itu adalah kamar mandi, dan bangunannya adalah bangunan tua. Jadi waktu pertama kali aku melihat pondok pesantren tersebut itu udah kesan mistisnya udah dapat banget gitu. Pada hari pertama aku tinggal di pondok pesantren masih berjalan seperti biasa, tidak ada kejanggalan apapun yang aku rasakan. Ya mungkin untuk kesan pertama seorang anak SMP ya, yang lulus SMP tidur di tempat yang asing, mungkin untuk tidur sendiri saya nggak terlalu nyenyak seperti itu. Oh iya, di bagian tengah pondok pesantren tersebut ada 2 pohon mangga juga yang sama besarnya, dan di belakang juga ada 3 pohon mangga yang tidak kalah besarnya juga. Jadi di pondok pesantren itu terdapat kurang lebih ada 6 pohon mangga ya. Waktu berjalan setelah kurang lebih sekitar 1 minggu aku rasakan di pondok pesantren ya, berjalan seperti pada orang umumnya. Jadi mengikuti kegiatan mengaji dan yang lain-lain, belajar seperti itu. Awal pengalaman hororku pada waktu itu, aku diceritain seorang santri senior, santri yang sudah lama di situ. Katanya di belakang pondok pesantren itu ada sebuah kerajaan jin yang besar katanya gitu. Jadi kalau ke belakang itu agak horor seperti itu. Dan yang paling aku tidak sukai
WC atau tempat buang air besarnya santri putra itu berada di paling belakang pondok pesantren, di samping sebuah pohon mangga yang besar sekali. Dan WC-nya itu bangunannya seperti bangunan Belanda. Jadi di situ WC-nya bangunan tua seperti itu, kecil, dan airnya pun tidak menyala kenceng gitu, jadi airnya kecil. Nah, pada suatu malam ketika anak-anak tidur, kita kalau tidur itu dijadiin satu di sebuah aula supaya ketika nanti membangunkan anak-anak itu tidak susah. Jadi dijadikan satu agar kalau ketika dibangunin semuanya bangun seperti itu. Soalnya jam 3:30 kita dibangunin untuk sholat tahajud, setelah itu kita mengaji dan sampai subuh kita sholat subuh, lalu nanti selesai subuh kita mengaji lagi seperti itu. Setelah sekitar jam 1 tengah malam tiba-tiba perutku mules. Ku coba bangunin salah satu temanku untuk mengantarku ke belakang, tapi apesnya dia nggak mau bangun-bangun. Karena perutku sudah nggak bisa diajak kompromi, mau nggak mau ya aku ke belakang sendirilah. Dengan menahan rasa takutku, ku beranikan diri berjalan menuju ke belakang. Sesampainya di sumur, dengan agak tergesa-gesa aku menimba air. Di situ perasaanku sudah bercampur aduk antara takut dan ya karena kondisi perutku yang mules, jadi aku beranikan diri. Sampai ketika aku melihat emberku sudah penuh, langsung saja aku angkat dan bawa masuk ke dalam kamar mandi. Dan alhamdulillahnya perutku yang mules tadi sudah teratasi. Ketika aku sedang menikmati buang airku, di depan pintu WC aku melihat sesosok bayangan hitam yang berjalan mondar mandir dengan kakinya yang diseret. Ya, awalnya aku sih nggak mau suuzon. Aku berpikir positif aja, mungkin ada orang yang mules juga dan mengantri gitu. Tapi setelah ku amati, sosok itu nggak nampak seperti orang yang mau mengantri kamar mandi. Karena kalau orang yang mau mengantri pasti udah gedor-gedor pintu WC tersebut. Sosok itu hanya mondar-mandir di depan pintu. Seketika juga pikiranku mulai nggak karuan. Dengan cepat-cepat aku bersih-bersih dan mengambil ancang-ancang. Setelah aku buka pintu kamar mandi tersebut, langsung aku berlari secepatnya sampai aku tidak memperhatikan kanan kiriku. Lalu setelah sampai ke kamar, aku tutup mukaku dengan selimut dan aku juga memejamkan mataku sampai aku tertidur. Keesokan harinya, sebenarnya aku nggak berani cerita, tapi karena rasa penasaranku sendiri, akhirnya aku bercerita dan bertanya ke teman-temanku. Semalam yang ke kamar mandi jam 12 malam siapa ya? Tak tanya gitu. Tapi teman-temanku semua nggak ada yang merasa ke kamar mandi. Dan aku lihat juga sandal yang dipakai teman-teman itu nggak ada yang basah. Kalau misalkan ada orang yang ke kamar mandi, pastilah sandal yang dipakai itu pasti ada yang basah seperti itu. Dan kalau toh itu pun santri putri, nggak mungkin juga kalau santri putri mengantri di kamar mandi cowok gitu. Ya aku sih berusaha berpikir positif ya di waktu itu, tapi ya gimana lagi, semuanya kayak nggak bisa dipikir dengan nalar seperti itu. Itu pengalaman pertamaku ketika aku mengalami kejadian yang nggak masuk akal. Dan kedua kali itu terjadi setelah aku di pondok pesantren sekitar kurang lebih 3 minggu. Itu pun aku juga mules pada waktu malam hari. Tapi karena aku memang nggak berani di kamar mandi yang paling belakang, akhirnya aku memakai kamar mandi putri yang di sebelah sumur. Jadi waktu itu ketika kurang lebih jam 12:30, aku mules lagi dan aku masuk ke kamar mandi putri karena nggak berani ke belakang. Kamar mandi putri itu ada 2 bersebelahan, yang satu sebelah sumur dan yang satunya lagi di kanan sumur. Jadi kamar mandinya itu bersampingan. Ketika aku masuk ke kamar mandi, ya
Kamar Mandi Putri itu lebih terang ya, jadi nggak terlalu menakutkan, kesan horornya nggak ada, jadi aku lebih tenang seperti itu. Tapi ketika aku di kamar mandi, aku melihat ada sesosok bayangan hitam lagi yang dia juga berada di depan kamar mandi. Setelah itu ketika aku keluar, dia masuk ke kamar mandi sebelah, dan di situ seperti ada orang yang menyiram-nyiramkan air seperti itu. Jadi aku pikir, oh mungkin orang yang juga mules kali ya. Setelah itu aku berjalan seperti biasa karena nggak merasa oh itu menakutkan. Jadi aku berjalan seperti biasa. Setelah aku berjalan, kok aku baru kepikiran kamar mandi Putri dan pintu dapur yang tempat santri putri lewat itu tertutup, masih terkunci. Terus yang di kamar mandi itu siapa? Apakah dia santri putra atau santri putri? Saya pikirnya gitu. Kalau santri putri nggak mungkin, soalnya pintunya tertutup. Lalu aku berjalan masuk ke kamar, masuk ke aula dan tidur lagi. Aku cek juga sendal-sendal teman-temanku, nggak ada yang hilang atau nggak ada gitu. Aku lihat sendalnya masih utuh semua. Jadi siapa yang masuk ke kamar mandi tadi? Ketika aku mencoba menoleh ke belakang lagi, ternyata pintunya terbuka, orangnya sudah keluar, dan di situ nggak ada orang lewat selain aku. Jadi waktu itu aku langsung berlari lagi nyampe ke aula dan berselimut lagi. Jadi itu pengalaman kedua yang menyeramkan di pondok pesantrenku. Yang tadinya aku seorang penakut karena mungkin sering diganggu seperti itu, aku tumbuh menjadi sosok seorang yang lebih berani lagi, karena kata guruku, mereka akan lebih berani mengganggu ketika kita takut. Jadi aku mencoba untuk memberanikan diri agar mereka nggak mengganggu lagi. Setelah kejadian 2 minggu berturut-turut itu, aku udah mencoba memberanikan diri karena merasa udah pede, karena dikasih doa-doa sama guruku, jadi biar gak ngerasa takut seperti itu. Ya mungkin sampai situ dulu pengalaman hororku. Sebenarnya masih banyak, nanti kita sambung di lain video. Ya, terima kasih.